Selamat malam, Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan STIKA Santi Elizabeth Medan, dengan mata kuliah Statistik, dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai grafik Barber-Johnson. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu grafik Barber-Johnson, yang adalah grafik untuk menilai efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit dengan menampilkan 4 indikator utama dalam satu grafik, yakni dikembangkan oleh Barry Barber dan Davy Johnson. Lalu indikator dalam grafik Barber-Johnson ini ada BOR, yakni presentasi tempat tidur yang terisi, rumusnya yakni O per A dikali dengan 100%, idealnya 75 sampai dengan 85%. Untuk ALOS, rata-rata lama rawat, rumusnya 0 kali 365 dibagi dengan D, idealnya 3 sampai 12 hari. Lalu untuk TOI, turnover interval, yakni rata-rata hari tempat tidur kosong sebelum ditempati pasien. Pasien berikutnya, rumusnya yakni A kurang O dikali dengan 365 dibagi dengan D, idealnya 1 sampai dengan 3 hari. Lalu ada BTO, bed turnover, yakni frekuensi penggunaan tiap tempat tidur. Rumusnya D per A, idealnya 30 kali per tahun. Variabel dasar yang digunakan, A untuk tempat tidur tersedia, O untuk rata-rata tempat tidur terisi, D untuk jumlah pasien keluar hidup dan mati. Semua dihitung untuk periode 1 tahun. Fungsi dari GBJ ini sendiri yang pertama, mengetahui efisiensi keterisian tempat tidur, lalu mengevaluasi dampak kebijakan baru, mendeteksi kesalahan laporan. Lalu, interpretasi umum dari GBJ, semakin dekat garis bor ke sumbu Y, maka bor semakin tinggi. Semakin dekat garis throughput BTO ke titik potong sumbu X dan Y, BTO semakin tinggi. Jika TOI tetap, tetapi ALOS turun, maka bor ikut turun. Jika TOI tinggi, tempat tidur banyak kosong, atau organisasi kurang baik atau permintaan rendah. Jika ALOS tinggi, lambatnya proses pelayanan, penjadwalan, atau kebijakan medis yang tidak efisien. Maka perhitungan grafik Barber-Johnson untuk grafik pertama, langsung saja dibuat sumbu X untuk TOI, sumbu Y untuk ALOS. Lalu untuk grafik 2, gambarkan grafik pertama tadi, lalu tambahkan garis bor tertentu, misal 50%, dengan menghubungkan titik 00 ke 11, berdasarkan hubungan. Jika O sama dengan setengah A, maka bornya 50%. Maka akan diperoleh untuk menghitung L, setengah A dikali dengan 365 dibagi dengan D. Titik-titik lain untuk bor 60%, 70%, dan 80% digambar dengan prinsip perbandingan yang sama. Untuk grafik ketiga, garis throughput BTO, prinsipnya jika throughput sama dengan D per A, maka A untuk satu tempat tidur. Nilai L 365 per D dan T 365 per D. Karena O sama dengan 1, maka L dan T selalu bernilai sama. Maka garis throughput yang selalu berupa titik LT yang sama nilainya. Throughput 30 pasien misalnya, D30 menjadi L sama dengan T. Untuk rumusnya 365 per 30, maka 12 per 6 hari. Garis throughput 30 titik 12 per 6, 12 per 6. Sama dengan untuk garis throughput 20 pasien itu 18 per 4. Untuk throughput 15 pasien itu garis 24 sepertiga. Untuk throughput 12,5 pasien, garisnya 29 seperlima. Intinya dari grafik ketiga ini, semakin kecil throughputnya, maka semakin jauh titik LT bergeser ke kanan atas. Lalu untuk grafik keempat yakni penggabungan 4 parameter GBJ. Pada grafik keempat, semua indikator digambar dalam satu grafik. Misalnya loss untuk sumbu Y, TOI untuk sumbu X, lalu BTO, gambar diagonal, garis diagonal seperti grafik 3, lalu bornya garis diagonal lain, grafik 2. Maka hasil akhirnya, keempat parameter akan membentuk satu komposisi pada grafik yang menunjukkan posisi efisiensi rumah sakit. Kita masuk membahas kasus yang pertama. Pada grafik pertama GBJ, jika titik suatu rumah sakit bergeser jauh ke kanan atas. Interpretasinya adalah ALOS tinggi dan TOI tinggi, maka penggunaan tempat tidur tidak efisien. Karena arah kanan TOI besar dan atas ALOS besar menunjukkan tempat tidur lama kosong dan lama rawat panjang, berarti tidak efisien. Lalu kasus yang kedua, pada grafik kedua garis bor 50%, digambar sebagai garis diagonal.
Jika titik rumah sakit berada di bawah garis bor 50%, artinya bor rumah sakit lebih rendah dari 50%. Untuk kasus ketiga, pada grafik ketiga, throughput 20 pasien per tempat tidur per tahun menghasilkan titik 18/4. Jika sebuah rumah sakit berada jauh di atas garis throughput 20, maka rumah sakit throughputnya kurang dari 20. Untuk kasus selanjutnya, dalam grafik 4, satu titik mewakili bor, alos, TOI, dan BTO sekaligus. Jika titik rumah sakit berada jauh dari zona efisiensi, maka ada satu dan atau lebih parameter tidak memenuhi batas efisiensi. Lalu kasus yang kelima, dalam grafik GBC, jika rumah sakit melakukan kebijakan pemendekan alos tanpa mengubah jumlah pasien keluar, maka titik rumah sakit di grafik akan bergerak ke bawah, alos turun. Untuk kasus keenam, GBJ digunakan juga untuk memeriksa konsistensi data. Jika bor, alos, TOI, dan BTO yang dihitung tidak bertemu pada satu titik di grafik, maka ada kemungkinan kesalahan perhitungan atau pencatatan data. Baik, sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.